Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Khomeini Zakaria dengan NPM Akhir 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara menggunakan Smart PLS dengan pendekatan moderasi dan juga mediasi. Nah, langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah dari tabulasi datanya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, jika sudah memiliki data seperti ini, kita bisa save dalam bentuk format CSV. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut untuk masuk di Smart PLS, lalu klik New Project, lalu berikan nama. Misalkan saya di sini memberikan nama Anung UAS. Lalu kita bisa klik import data yang tadi sudah kita save. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik import, lalu klik create model. Nah, model tipenya kita pilih PLSM. Lalu untuk model namanya ini asal saja. Nah, jika sudah masuk di halaman seperti ini, selanjutnya kita bisa langsung untuk memasukkan variabel dan juga indikator-indikatornya. Kita bisa mulai dari variabel pertama dulu, yaitu variabel transformational leadership. Lalu untuk variabel yang kedua, kita bisa masukkan juga, yaitu employee retention. Dan variabel yang ketiga, kita bisa masukkan, untuk variabel ketiga ini merupakan variabel yang bernama organizational citizenship behavior. Karena terlalu panjang, kita bisa singkat saja. Dan yang terakhir, variabel communication. Nah, jika sudah memasukkan semua variabel ini, selanjutnya kita bisa rapikan untuk masing-masing variabelnya dan menempatkan sesuai dengan tempat peranannya sebagai apa gitu. Karena employee retention sebagai Y-nya kita bisa taruh di sisi paling kanan, untuk transformational leadership kita bisa taruh sisi kiri, dan OCB dan communication sebagai mediasi dan moderasi kita taruh di paling bawah. Dan atas selanjutnya kita bisa menghubungkan dari tiap-tiap variabel ini dengan mengklik connect, lalu kita tarik garis seperti ini, transformational melalui OCB dan juga communication sebagai moderasi. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini, selanjutnya kita bisa langsung menganalisis dengan menggunakan PLSM algoritma. Kita bisa langsung mulai aja, start calculation. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisisnya secara berurutan, yaitu dari outer model dan juga inner model terlebih dahulu. Nah, untuk outer model sendiri kita mulai dari outer loading. Nah, apa sih yang dimaksud dengan outer loading? Outer loading di sini merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat sejauh mana setiap indikator mampu merepresentasikan konstruknya. Adapun kriteria yang dinilai itu harus berada di atas 0,7. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ada dua indikator dari variabel yang berwarna merah. Artinya tidak lolos uji. Yang pertama adalah C2 dan juga dari TL2. Nah, kita bisa kembali terlebih dahulu, lalu hapus tadi C2 dan juga TL2. Nah, kenapa dihapus? Karena jika pengujian awal masih merah, maka kita tidak bisa lanjut ke pengujian yang berikutnya. Tadi kita bisa lihat dari loading. Dan di sini TL1 juga merah, kita bisa kembali lagi untuk menghapusnya. Nah, kita bisa di sini auto loadingnya semua sudah hijau, artinya berada di atas 0,7. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke pengujian yang berikutnya, yaitu construct reliability dan validity. Nah, pada uji ini, kita bisa soroti dulu dua nilai berikut, yaitu dari Cronbach's alpha dan composite reliability. Nah, di sini digunakan untuk menilai konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruk laten. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya hijau semua, artinya lolos uji. Dan juga untuk nilai yang paling kanan sebelah sini atau AVE itu digunakan untuk menguji validitas konvergen, yaitu sejauh mana konstruk mampu menjelaskan varians dari indikator-indikatornya. Dan hasilnya juga hijau, artinya lolos uji. Lanjut kita ke diskriminan validity. Nah, kita bisa lihat di sini juga bahwa semua variabel memiliki nilai warna hijau. Artinya apa? Artinya semuanya lolos uji dari diskriminan validity dengan nilai HTMT.
Nah, apa sih tujuan untuk pengujian ini? Yaitu digunakan untuk memastikan bahwa masing-masing konstruk dalam model benar-benar berbeda secara konseptual. Nah, jika sudah eh, dilakukan pengujian outer model ini, kita bisa lanjut ke pengujian dari inner model. Nah, kita bisa lihat dari R-square-nya terlebih dahulu untuk inner model. R-square di sini digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya. Nah, hasil analisis juga menunjukkan bahwa dari employee retention sendiri memiliki nilai R-square sebesar 0,416 atau sebesar 41%. Artinya apa? Artinya transformational leadership dan OCB mampu menjelaskan 41% variasi employee retention. Lalu untuk OCB sendiri berada di nilai 0,532 atau sekitar 53%. Artinya apa? Artinya transformational leadership dan juga variabel moderasi dalam model mampu menjelaskan 53% variasi OCB dan juga kita bisa soroti bahwa kedua nilai ini berada pada kategori moderat dan hingga kuat gitu. Karena untuk model lemah itu biasanya ada di antara 0,2. Lalu lanjut untuk pengujian berikutnya itu F-square. Kita bisa lihat juga di sini nilainya cukup bervariasi, tetapi kita bisa eh, pahami dulu pengertiannya, yaitu GF square digunakan untuk melihat besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel endogen. Artinya apa? Setiap variabel di sini memiliki peranan dalam menjelaskan model, meskipun tingkatnya berbeda. Ada yang besar, ada yang sangat kecil sekali, seperti OCB dan juga communication OCB ini, dan juga communication employee current tension ini juga sangat kecil sekali. Gitu. Nah, jika sudah melakukan uji inner model, kita bisa lanjut ke pengujian hipotesis atau melalui bootstrapping. Nah, kita bisa lanjut mengukur dan perlu diperhatikan karena di sini kita memiliki pengaruh yang positif dan negatif gitu ya. Nah, maka teks tipenya itu one tile gitu. Nah, jika sudah kita bisa klik start calculation saja. Nah, untuk bootstrapping sendiri di sini kita bisa mulai dari pengaruh langsung atau 4 koefisien. Nah, pengujian langsung dilakukan untuk melihat gitu apakah ada pengaruh secara langsung dari masing-masing variabel. Nah, yang perlu kita soroti adalah dari nilai tes statistik dan p-value-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, transformational leadership terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, sehingga hipotesis pertama itu diterima. Lalu yang kedua, transformational leadership juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee retention, sehingga hipotesis kedua juga diterima. Nah, bagaimana sih cara menentukan apakah nilainya itu signifikan atau tidak, atau kalau lulus uji atau tidak? Itu jika tes statistik itu harus berada nilainya di atas 1,96 dan p-value-nya sendiri harus berada di bawah 0,5 gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat kedua ini juga warnanya hijau gitu. Nah, tetapi yang perlu kita soroti yang ketiga yaitu OCB terhadap employee retention ternyata tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, ini terbukti dengan warnanya merah ya. Dan juga ini kurang dari 1,49 gitu. Lalu untuk selanjutnya kita bisa lihat dari pengaruh tidak langsungnya atau mediasinya. Kita bisa klik di specific indirect effect gitu. Nah, kita juga bisa soroti dari nilai tes statistik dan p-value-nya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa transformational leadership terhadap employee retention melalui OCB ternyata tidak memiliki nilai yang signifikan gitu, baik dari p-value maupun tes statistiknya. Artinya apa? Artinya transformational leadership dan employee retention yang dihubungkan dengan OCB sendiri itu tidak signifikan gitu. Artinya hipotesis keempat ditolak. Lalu lanjut ke pengujian moderasi. Kita bisa kembali lagi ke sini. Untuk variabel moderasi sendiri kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwa communication tidak memoderasi hubungan antara transformational leadership terhadap OCB. Nah, kita bisa lihat juga di sini lainnya merah. Lalu, communication juga tidak memoderasi hubungan antara OCB dan juga employee retention. Nah, kita bisa lihat juga di sini warnanya merah juga. Nah, dengan demikian, hipotesis kelima dan keenam dalam penelitian ini ditolak. Gitu. Nah, dari hasil pengujian hipotesis ini melalui bootstrapping, kita bisa simpulkan bahwa transformational leadership memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap OCB dan employee retention. Namun peran mediasi OCB serta peran moderasi communication tidak terbukti secara statistik dalam model penelitian ini. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.